Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tina Lesmanawati dari TK Asalam Bandung. Praktik baik penerapan metode Total Physical Response atau TPR berbantuan media paku basa untuk meningkatkan kosakata bahasa Sunda anak usia dini di TK Asalam Bandung. Bapak Ibu Guru, bayangkan di salah satu TK yang ada di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Ananda diajak untuk berbicara dalam bahasa Sunda. Apa yang terjadi? Sebagian besar hanya terdiam. Mereka lebih fasih menyebutkan kata-kata dalam bahasa Inggris dibandingkan bahasa Sunda. Mereka lebih tahu ice dibanding soca. Mereka lebih tahu nose dibanding pangambu. Bahkan wilujeng enjing jarang mereka dengarkan. Situasi yang saya hadapi adalah bahasa adalah budaya. Sebagai identitas bangsa, jika anak-anak di Bandung sendiri tidak berbahasa Sunda, lalu siapa yang akan melestarikannya? Rai, naon bahasa di Sundana kepala. Naon bahasa Sundana telinga. Kepala. Sini dulu. Huruf kahijina M. Sanes, cali, mohon. Ayo gampang. Naon bahasa Sundana lutut. Huruf payuna T. Hidung. Tetot, cali. Naon bahasa Sundana kepala. Masakan lain. Inilah realitas yang ada di TK Asalam Bandung. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia lebih banyak digunakan dibandingkan dengan bahasa Sunda. Mengapa demikian? Karena bahasa Sunda tidak digunakan di lingkungan terdekat mereka. Contohnya di lingkungan rumah dan juga di lingkungan sekolah. Tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana cara meningkatkan penguasaan kosakata dasar bahasa Sunda, khususnya nama-nama anggota badan pada anak usia dini melalui metode Total Physical Response atau TPR berbantuan media papan mainan paku basa. Berikut adalah tantangan lainnya. Yang pertama, minat anak rendah dalam mempelajari bahasa Sunda, keterbatasan waktu di sekolah karena hanya diajarkan pada hari Kamis sebanyak 30 menit, keterbatasan media pembelajaran, orang tua yang kurang mendukung, usia anak yang belum siap nulis, keberagaman kemampuan awal, dan juga keterbatasan penguasaan kosakata anggota badan atau kosakata bahasa Sunda lainnya. Aksi yang saya lakukan adalah berdasarkan James J. Asher mengembangkan metode TPR, metode untuk pengajaran bahasa pada anak usia dini karena penerapannya berhubungan antara koordinasi perintah, ucapan, dan gerakan sehingga seorang anak lebih mudah untuk menguasai suatu bahasa dalam pembelajarannya. Bahasa adalah akronim dari Papan Kaulinan Basa Sunda. Ketika seorang anak mendarat di kotak bertantangan bintang, ia harus menunjukkan atau menyentuh anggota tubuhnya sendiri sambil menyebutkan nama dalam bahasa Sundanya. Jika tidak bisa, maka dia tidak boleh maju. Adapun aturan pause atau berhenti satu giliran jika salah menjawab saja. Tujuannya bukan untuk menghukum, melainkan mengajarkan kesabaran.
media Paku Basa? Kami melakukan pretest dan posttest pada 14 anak usia 5-6 tahun dengan fokus kepada 6 kosakata anggota tubuh. Sebelum menggunakan TPR dan Paku Basa, hanya 3 anak yang dapat menyebutkan kosakata. Rata-rata penguasaannya 7% dari 6 kosakata. Setelah menggunakan Paku Basa, seluruh anak dapat menyebutkan minimal 1 kosakata. Beberapa anak dapat menyebutkan 3 kosakata atau lebih. Rata-rata penguasaan meningkat menjadi 25%. Artinya ada kenaikan sebesar 18%. Paku anu nancep dina papan teteda bisa nancepkeun basa Sunda kana hate barudak. Artinya paku yang menancap di papan ternyata dapat menancapkan bahasa Sunda ke dalam hati anak-anak. Berikut testimoni dari anak TK. Agustina mau tanya dong bagaimana perasaannya bermain mainan papan, kaulinan, bahasa Sunda. Seru, apalagi? Seneng, apalagi? Oh, tapi kita nanti coba lagi ya. Oke, kalau seru, kita nyanyi dulu. Mengajarkan bahasa Sunda tidak harus membosankan dan menakutkan. Dengan kreativitas dan permainan, kita menumbuhkan kecintaan anak terhadap budayanya sendiri, yaitu budaya Sunda, salah satunya adalah bahasa Sunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.